Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dr. Santi Yuliani, MSc, spesialis kejiwaan selaku pembicara seminar 1, Ibu Maria Diah Fibriani selaku Regional Head Prodia Wilayah 5, Bapak Doni Munarko selaku Branch Manager Prodia Magelang, Ibu Rambu Bebi Hamuati selaku Regional Marketing Manager Central Java Region, serta semua peserta webinar yang terkasih. Selamat datang dan selamat mengikuti webinar pada siang hari ini dengan topik skizofrenia, kesurupan atau gangguan otak. Halo sahabat Prodia, perkenalkan saya Sisil, selaku pembawa acara webinar siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa melakukan webinar dengan keadaan yang sehat dan masih diberikan kesehatan pada masa pandemi ini yang sudah semakin membaik. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam webinar Prodia seri yang ke-19 dengan topik skizofrenia, kesurupan atau gangguan otak. Sahabat Prodia, apa sih itu skizofrenia? Skizofrenia merupakan gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita bisa dengarkan penjelasan dari Dr. Yuliani, Dr. Santi Yuliani, MSc, spesialis kejiwaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan webinar rules dan agenda webinar. Webinar rules, untuk webinar rules-nya, webinar akan berjalan searah, di mana peserta tidak dapat mengaktifkan fitur mikrofon dan video. Kemudian apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman dapat menuliskan pada kolom Q&A session. Nanti dengan format, nama peserta, narasumber yang dituju, dan pertanyaannya. Nanti ada juga door prize bagi 5 peserta yang beruntung berupa saldo OVO atau GoPay sebesar Rp100.000. Lalu untuk agenda webinarnya, jam 13 sampai dengan jam 13.30 nanti pembukaan oleh MC. Kemudian jam 13.30 sampai 13.40 nanti ada sambutan oleh Bapak Doni Munarko selaku Branch Manager Prodia Magelang. Kemudian jam 13.40 sampai dengan jam 14.15 nanti akan pada acara inti materi seminar yang dibawakan oleh Dr. Santi Yuliani, MSc, spesialis kejiwaan. Jam 14.15 sampai dengan jam 14.25 nanti ada materi seminar dari Bapak Wakit Rizka Saputra. Kemudian jam 14.25 sampai dengan jam 14.50 nanti ada diskusi dan tanya jawab. Nanti dilanjutkan lagi jam 14.50 sampai dengan jam 15 nanti ada pembagian door prize dan penutup. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Doni Munarko sebagai Branch Manager Prodia Magelang. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Doni Munarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kami ucapkan karena telah menyempatkan waktu ya untuk mengikuti seminar Prodia, terutama di Prodia Magelang. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Santi yang bersedia menjadi pembicara kami, Mas Wahid, Mbak Bebi yang dengan bantuannya bisa terselenggara. Ini moga-moga pesertanya banyak, responnya juga positif, karena yang kita bahas menarik sekali mengenai schizophren. Nah, schizophren ini sama seperti tadi yang disampaikan Mbak Sisil, mungkin nanti akan lebih dikumpas tuntas oleh Dr. Santi sama Mas Wahid, baik secara psikologis maupun secara medis ya.
Mas Wahid ya, Dok. Nah, sebagai insan Prodia, kami itu diharuskan ya, bukan diharapkan, tapi diharuskan untuk belajar. Selain itu, kami juga diharapkan ini bisa membagi, bekerja sama dengan baik dokter, rumah sakit maupun perusahaan, supaya apa yang kami dapat itu juga bisa berguna untuk masyarakat. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang belum pernah merasakan layanan Prodia, silahkan nanti bisa datang ke Prodia. Atau sekarang nih, Prodia layanannya gampang, mudah terjangkau, jadi bisa lewat Prodia Mobile Apps yang bisa di-download di Play Store. Nah, dari situ kita bisa melihat jenis-jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan yang mudah-mudah ya, yang seperti Bapak Ibu tahu, fungsi hati, SGOT, SGPT buat apa gitu, atau sampai yang susah-susah, seperti yang kemarin booming itu pemeriksaan di dimer ya, di dimer itu buat apa sih sebetulnya? Apa hubungannya sama COVID gitu? Nah, kita baru tahu, belajar dari kasus-kasus gitu. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa kita layani di Prodia, apalagi sekarang Prodia bisa ke rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi lewat Prodia Mobile, Bapak Ibu bisa pesan tentang home service, layanan diambil di rumah, atau semua pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium. Nah, selain itu, Prodia itu juga selain kita biasanya ya kalau healing gitu, kita diajari Prodia untuk semakin mengetahui tubuh kita sendiri, mengenal tubuh kita sendiri. Nah, salah satunya pemeriksaan yang lagi tren di Prodia itu pemeriksaan genomik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi pemeriksaan genomik itu bagaimana sih kita bisa mengetahui tubuh kita. Nanti ada vaskularis, ada diabetes, mengenai risiko diabetes, ada TENS list, ada hair and skin, ada wellness testing, dan itu, nah kebetulan ini kita ada program juga buy one get one. Jadi kalau Bapak Ibu mengendaki pemeriksaan itu, selain kita mengerti, oh cocoknya saya olahraga apa sih, cocoknya makanan yang kita konsumsi sebaiknya apa, lalu olahraga yang seperti apa yang tubuh kita itu bisa terima. Bahkan sekarang mulai berkembang, obat ini cocok buat saya apa enggak. Nah, itu bisa diketahui lewat genetik ya, pemeriksaan genomik tadi. Nah, nanti setelah Bapak Ibu melihat-lihat, setelah download di Prodia Mobile, bisa belajar bersama. Nah, sekali lagi terima kasih, semoga seminar ini berguna untuk kita semua, semakin mengetahui, khususnya untuk schizofren ini. Nantinya akan ada door prize ya. Nah, salah satu syarat supaya mendapat door prize ini, Bapak Ibu harus menunjukkan ini, kalau sudah download Prodia Apps. Jadi, kalau nanti namanya tercantum, dapat door prize, harus menunjukkan Prodia Mobile Apps yang sudah di-download di HP masing-masing. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga menikmati seminar yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Mbak Sisil. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Bapak Yosafat Retno. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Yosafat Retno. Ya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar, Mbak Sisil? Ya, jelas, Mas Reno. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisil untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu, sahabat Prodia, siang hari ini terima kasih untuk kehadirannya. Jadi ini kita akan membahas ya suatu tema yang sangat menarik ya bersama dua pakar narasumber kita ya pada siang hari ini dengan tema pada siang hari ini yaitu
skizofrenia, kesurupan atau gangguan otak. Nah, nanti pembicara pertama dengan Dr. Santi Yuliani dan kedua dari Prodia yaitu Apoteker Wahid Rizka. Baik, boleh ditampilkan untuk CV dari Dr. Santi, Mas Wahid? Ya, saya bacakan untuk CV Dr. Santi. Beliau merupakan consultation liaison psychiatry ya dengan pengalaman 13 tahun dengan fokus neuropsikiatrik dan elektrososiologi ya. Kemudian untuk educational history-nya beliau medical doctor di Gajah Mada University, Master of Science di Gajah Mada University, psychiatrist di Gajah Mada University, Field of Consultation Relation Psychiatry di University of Melbourne, kemudian PhD kandidat ya di Gajah Mada University juga. Dengan skill dan kemampuan beliau, Consultation Relation Psychiatry, Brainwave Stimulation Specialist, PhD kandidat. Tentunya kemampuan dan skill beliau tidak lepas dari pelatihan yang sudah beliau jalani. Yang pertama ada Research of Mental Health, Quantitative EEG and Neurofeedback, kemudian Parkinson and Movement Disorder. Baik, saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Suroyo Magelang. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia jangan lupa juga untuk bisa memfollow ya Instagram Dr. Santi @psychiatrist ya. Di situ banyak sekali edukasi kesehatan mental yang Dr. Santi berikan. Baik, untuk waktu dan tempat tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Dr. Santi untuk bisa memaparkan materi ya mengenai schizophrenia, kesurupan atau gangguan otak. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Santi. Terima kasih Pak Reno, senang banget ketemu lagi sama Pak Reno ya. Kita beberapa waktu yang lalu pernah diskusi di Instagram Live ya Pak Reno ya. Dokter. Dan senang banget ketika kemarin diajak Prodia bahas soal ini, skizofrenia gitu. Biasanya kalau saya diminta ngomongin soal skizofrenia itu hanya bahas tentang gejala-gejalanya aja. Tapi kali ini Prodia kayaknya benar-benar spot on gitu ya. Membahas bedanya apakah ini kesurupan atau gangguan otak, dan saya emang paling seneng kalau ngomongin masalah otak. Jadi thank you banget Prodia ngajak saya gabung di siang hari ini. Dan Bapak Ibu selamat siang, perkenankan saya ya untuk mulai bercerita. Jadi ini adalah cerita sebenarnya. Saya akan mulai share slide saya. Apakah sudah tampak slide-nya? Sudah dokter. Oke, baik Bapak Ibu, di siang hari ini saya mau ngajakin cerita gitu ya tentang skizofrenia ini sebenarnya kesurupan atau gangguan otak. Belum mulai slide saya, pertanyaannya udah ada 5 tadi Pak Reno ya. Jadi sepertinya memang audiens kita di siang hari ini tuh tertarik banget nih untuk bahas tentang skizofrenia ini. Baik, sebelum saya cerita skizofrenia, saya juga mau cerita gitu ya. Kenapa sih saya pengen jadi seorang dokter jiwa atau psikiater gitu? Karena orang kalau berpikir tentang dokter jiwa, psikiater tuh serem nggak sih gitu kan, ngelihat pasiennya marah-marah, gelisah gitu, nggak takut sama pasiennya gitu. Padahal saya memilih jalur karir saya sebagai psikiater itu justru psikiater tuh di mata saya tuh keren dan dinamis. Kenapa keren? Nanti akan saya bahas di belakang. Nah, dinamisnya juga kenapa? Karena ilmunya tuh berkembang terus. Zaman saya dulu koas, belum jadi dokter, itu nggak ada namanya game addiction. Sekarang ada game addiction. Dulu zaman saya masih sekolah S1, belum ada ceritanya ya gangguan-gangguan yang kaitannya dengan internet. Sekarang ada, artinya ilmu kedokteran mental atau kedokteran jiwa ini dinamis banget. Dan artinya dibutuhkan orang yang mau belajar setiap saat untuk bisa keep up dengan keadaan yang ada di dunia sekarang ini. Itu kenapa saya senang jadi psikiater. Nah, kenapa keren gitu? Nah, ini nih. Jadi Bapak Ibu mungkin ngelihat ya, ini adalah gambar James Bond gitu. Jadi kalau kita bicara tentang agen spesialis gitu ya, kita tuh melihat bahwa ada cerita di balik agen-agen itu. Ada yang namanya pelatihan mental, di mana mereka yang awalnya mungkin ya nggak berani nembak gitu kan, mereka nggak berani melawan penjahat, mereka bahkan ketika dilakukan quote-unquote penyiksaan mereka jadi segera mengaku, ini kok jadi benar-benar tough guy gitu. Nah di dalam film itu biasanya ada sedikit scene tentang brainwash, jadi cuci otak gitu ya, gimana seseorang yang penakut akhirnya bisa jadi pemberani. Nah Bapak Ibu tahu nggak siapa yang melakukan brainwash pada scene-scene itu? Yes, betul.
psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Kenapa begitu? Memang sebenarnya kalau kita bicara kedokteran jiwa atau mental, itu letaknya di otak. Itulah kenapa mekanisme brainwash, ya meskipun sih nggak literally brainwash ya Bapak Ibu ya, tapi merubah bagaimana seseorang ini bisa merespon keadaan atau mindset, ini benar-benar bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini penyuka film gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu betapa banyaknya film-film tentang kesehatan mental ini yang diusung oleh Hollywood gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang film apa sih yang paling banyak digemari, film apa sih yang ternyata dahsyat efeknya gitu ya, dan banyak disukai orang, ditonton dan dibahas sampai detail, ini sebenarnya pasti ada unsur-unsur mental di dalamnya ya. Termasuk film ini, A Beautiful Mind. Jadi film Beautiful Mind ini Bapak Ibu, ini bercerita tentang seseorang profesor yang dia memiliki gangguan skizofrenia. Ya, jadi memiliki gangguan skizofrenia sehingga si profesor ini gitu ya, ini memiliki yang namanya halusinasi atau waham. Dia khawatir, dia ketakutan, bahkan teman sekamarnya yang ada di universitas ini dipercayai dia sebagai agen pemerintah. Dan dia sangat ketakutan dengan apa yang akan dilakukan orang-orang di sekitarnya yang kemudian akan memberikan hukuman atau memata-matahi kegiatan dia setiap saat. Jadi film ini merupakan salah satu film skizofrenia yang menurut saya wajib banget ditonton gitu. Kenapa? Karena menggambarkan banget seperti apa sih sebenarnya seseorang yang mengalami gangguan psikotik atau skizofrenia. Karena selama ini orang kalau bilang skizofrenia itu kayaknya yang serem banget gitu ya, yang jalan-jalan di jalan kayak gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu melihatnya, kok begini, kok begitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara skizofrenia, bisa banget itu dialami oleh seseorang yang berpendidikan tinggi. Contohnya di film ini, yaitu pada seseorang yang punya pendidikan selevel profesor. Gitu. Oke, saya akan lanjutkan ke film yang lainnya lagi. Ini adalah film yang judulnya Black. Bapak Ibu pernah melihat film ini? Ada yang tahu? Yes, betul. Jadi film ini adalah film tentang seorang penari balet yang dia mengalami kondisi tekanan luar biasa, harus memerankan dua tipe adegan, di mana adegan yang pertama dia harus jadi White Swan, seorang yang lembut gitu ya, yang baik, dan figur yang satunya adalah Black Swan, di mana dia harus berperan opposite atau kebalikannya. Nah, stresor yang dia alami secara terus-menerus dan tuntutan harus betul-betul mampu menjadi peran yang dia perankan ini terbawa dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dia mengalami halusinasi. Ya, kalau Bapak Ibu belum nonton, boleh dicari nih filmnya tentang Black Swan. Ini sampai saat ini saya menganggap bahwa Natalie Portman adalah merupakan salah satu artis yang buat saya memberikan peran yang luar biasa gara-gara film Black Swan ini ya. Berikutnya adalah ini juga menarik banget ya. Saya cerita sedikit, saya nonton film ini bersama teman saya yang kebetulan juga psikiater gitu. Jadi nonton soal Shutter Island ya. Ini adalah film yang juga pemerannya salah satu aktor yang saya sukai, yaitu Leonardo DiCaprio. Di mana di sini dia mengalami gangguan mental akibat efek dari meninggalnya keluarga yang dia miliki. Ya, dan ini sampai saat ini masih ada polemik. Jadi sebenarnya istrinya itu membunuh anak-anaknya, kemudian membuat dia PTSD dan mengalami gangguan jiwa, atau justru dia nih yang membunuh keluarganya, yang kemudian membuat dia mengalami delusional atau delusionalnya terlebih dahulu. Jadi hal-hal seperti ini masih menjadi perbincangan. Artinya kalau kita bicara tentang skizofrenia, ini bisa menghinggapi siapa saja dan penyebabnya bisa berbagai macam. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita bahas definisi dulu. Tadi Mbak Sisil udah berbicara sedikit bahwa skizofrenia ini adalah gangguan mental yang A dan B dan C. Tapi yang Bapak Ibu perlu pahami adalah poin utama dari skizofrenia ini adalah gangguan mental. Mental itu medis Bapak Ibu, nggak ada kaitannya dengan moral, tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk, tetapi lebih kepada bicara gangguan yang memang terjadi secara kimiawi, bisa dijelaskan secara biologis. Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami skizofrenia? Dia bisa memiliki gejala yang namanya halusinasi, delusi atau waham, dan kemudian gangguan dalam berpikir maupun berperilaku sehingga akan mengganggu peran dia sehari-hari. Nanti apa itu halusinasi, apa itu waham, saya akan jelaskan di belakang.
Nah, kalau kita bicara di Indonesia, makanya kenapa Prodia membahas judul kesurupan atau gangguan otak gitu. Karena ketika kita ngomongin gangguan mental di Indonesia, salah satu hal yang masih di stigma, gangguan mental ini nih dianggap sebagai penyakit goib. Penyakit goib, gila, nggak bisa sembuh, tidak produktif, berbahaya, dan orang kalau udah terkena skizofrenia, dia akan jadi beban keluarga. Ini adalah stigma yang menempel pada orang yang skizofrenia. Nah, apa itu dengan penyakit gaib? Karena zaman dulu belum bisa dijelaskan sampai level dengan neurokimia otak, maka metode menjelaskan paling gampang gangguan mental itu adalah dengan gaib. Sehingga orang masih mempercayai bahwa skizofrenia ini berhubungan erat dengan kesurupan. Bahwa skizofrenia ini terjadi karena adanya guna-guna. Bahwa skizofrenia ini terjadi karena adanya pengaruh roh, makhluk halus. Sehingga ketika bicara tentang skizofrenia atau gangguan mental, orang akan mengakses dukun, ya, mengakses paranormal gitu. Sehingga apa yang terjadi, pengobatannya pun berbentuk pengobatan-pengobatan yang bentuknya adalah paranormal, ya, mistik, dan ini membuat akhirnya kondisi skizofrenianya tidak menjadi baik tetapi menjadi semakin buruk. Loh, berarti nggak ada hubungannya dengan ini, dok. Berarti dokter nggak percaya nih dengan gaib. Oke, saya disclaimer dulu ya. Karena kalau udah bicara tentang kepercayaan nih serem banget nih. Nanti saya bisa dibahasnya dari kanan kiri. Baik Bapak Ibu, mari kita batasi pembicaraan kita di siang hari ini bahwa kita akan berbicara dari sisi medis. Karena saya adalah seorang dokter. Ketika saya menyampaikan hal terkait medis, Prodia berbicara terkait medis dan pemeriksaan, ini bukan mendeskripsi sebuah kepercayaan, tapi mari kita berdiskusi dari sisi ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam pemeriksaan medis. Oke Bapak Ibu ya, disclaimer-nya dicatat ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu berpikir bahwa kita mendeskripsi kepercayaan. Oke, nah kalau kita bicara gangguan skizofrenia, karena gangguan skizofrenia ini adalah bagian dari gangguan mental, Bapak Ibu apakah sudah tahu apa itu mental gitu ya? Jangan-jangan Bapak Ibu sering banget nulis nih, waduh kena mental ya, mentalnya lagi terganggu nih. Tapi mungkin Bapak Ibu belum terlalu paham apa saja bagian dari mental. Jadi Bapak Ibu yang disebut mental itu nggak cuma perasaan aja ya, tapi perasaan, perilaku, pikiran, dan juga bagaimana kita mengekspresikan suasana perasaan kita. Nah, kalau kita bicara tentang mental, Bapak Ibu, itu ada bagian yang disebut dengan hardware dari mental dan software dari mental. Wah, kayak ngomongin gadget ya. Memang sih, kalau kita ngomongin tentang mental kita itu sama, kayak kita bahas tentang gadget. Dan kalau kita bicara hardware, apa itu hardware-nya? Nah, jadi ini yang perlu kita bahas, sehingga kita tahu di mana letaknya gangguan skizofrenia. Kalau Bapak Ibu ngalamin diabetes, yang terganggu apanya? Betul, pankreasnya ya. Kalau Bapak Ibu ngalamin sakit hipertensi, yang terganggu apa? Oke, pembuluh darahnya. Kalau punya sakit jantung, yang terganggu apa? Jantungnya. Kalau stroke, yang terganggu apa? Otaknya. Jelas banget ya. Lah kalau skizofrenia, gangguan skizofrenia letaknya di mana? Tadi kita mesti bahas. Hardware-nya tuh yang terganggu apa? Ya Bapak Ibu, jadi hardware-nya yang terganggu adalah otak. Semua kita perilaku, perasaan ya, emosi kita, bagaimana kita memberikan respon kepada orang, bagaimana kita berpikir, itu semuanya dikendalikan oleh otak. Jadi otak ini berfungsi untuk hampir semua aktivitas yang kaitannya dengan mental. Konsentrasi kita di otak, bagaimana kita nyelesain masalah itu di otak, bagaimana kita ini berbicara juga di otak, bagaimana kita merasakan sekitar kita itu juga otak, motor kontrol kita atau kontrol perilaku kita juga ada di otak. Sehingga kita bisa betul-betul memahami bahwa skizofrenia ini jelas, bukan abstrak. Skizofrenia ini sama kayak sakit jantung, skizofrenia ini sama kayak sakit hipertensi, sama persis. Organnya jelas, penyebabnya jelas. Sehingga kita tidak perlu merasa aneh kalau ada orang sakit mental. Kita nggak perlu merasa malu kalau kita punya gangguan mental. Kenapa? Sama kok. Orang hipertensi, ngaku saya hipertensi dok, saya butuh berobat. Sama, saya skizofrenia dok, otak saya butuh bantuan.
gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan malu, gaib, dan sesuatu yang mungkin dianggap penyakit yang mungkin hina gitu ya, karena ini sama kondisinya dengan penyakit yang lain. Oke Bapak Ibu, kita bicara tentang hardware-nya gitu ya. Nah terus apa dok bedanya skizofrenia dengan sakit mental yang lain? Jadi Bapak Ibu, kalau skizofrenia ini memang masuk ke dalam gangguan mental yang berat. Gangguan mental yang lain apa? Ada berbagai macam yang disebut dengan neurosis ya, seperti cemas misalnya gitu ya, kemudian depresi, gangguan psikosomatis gitu kan, atau misalnya gangguan panik, atau misalnya Bapak Ibu memiliki gangguan-gangguan seperti susah konsentrasi. Ini bagian juga dari gangguan mental atau gangguan jiwa. Gitu. Tapi dalam gangguan jiwa sendiri ada stagingnya, mild, moderate, dan severe. Ringan, sedang, sampai dengan berat. Nah, pasien yang mengalami kondisi skizofrenia ini mengalami gangguan mental yang masuk ke dalam kategori berat. Itulah kenapa kita perlu memberikan ekstra treatment kepada klien yang mengalami skizofrenia. Nah, tadi disinggung di depan tentang halusinasi, tentang delusi, tentang gangguan berpikir, tentang gangguan perilaku. Nah, apa sih yang disebut dengan halusinasi? Jadi Bapak Ibu, halusinasi ini kita tuh merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak nyata gitu ya. Terutama ditangkap oleh panca indera kita. Panca indera kita ada 5 Bapak Ibu ya. Ada pendengaran, kan, penglihatan, penciuman, perasa, dan juga perabaan. Jadi ketika tidak ada suara di sekitar kita, tapi ternyata kita merespons seakan-akan ada suara. Misalnya tiba-tiba kayak dengar orang manggil, padahal orangnya nggak ada, gitu ya. Kita seperti melihat bayangan, padahal bayangannya nggak ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dianggap sebagai hal gaib. Padahal penjelasannya sangat jelas kenapa orang bisa mendengar sesuatu yang sumbernya nggak ada. Orang bisa melihat sesuatu yang sumbernya nggak ada. Itu dari halusinasi ya Bapak Ibu ya. Masuk ke yang berikutnya yaitu delusi atau waham. Nah, kalau delusi atau waham, ini adalah masuk ke dalam gangguan berpikir. Gangguan berpikir meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, bisa macam-macam kayak tadi yang di profesor yang di depan ya, merasa diawasi, diikuti, bahkan mau disakiti, atau bahkan wahamnya ini merasa kenal dengan banyak orang, orang yang paling top gitu, yang paling pinter gitu, merasa bisa memperbaiki dunia misalnya gitu ya. Termasuk dalam gangguan berpikirnya Bapak Ibu, nggak bisa membedakan mana yang realistis dan mana yang tidak. Nah, salah satu hal yang juga cukup signifikan menjadi clue atau indikator, ini adalah gangguan perilaku pada skizofrenia. Tapi gangguan perilaku nggak harus marah-marah, nggak harus dalam bentuk mohon maaf mengamuk gitu ya, tapi bisa saja dalam bentuk perilaku yang tidak teratur. Gerakannya kacau, tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada tujuannya. Ini juga bisa bagian dari gangguan skizofrenia. Gejala lengkapnya lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa baca dari literatur yang nanti bisa Bapak Ibu baca gitu ya. Saya akan melanjutkan kepada ini Bapak Ibu. Dalam skizofrenia itu ada 2 gejala yang paling menjadi pengelompokan utama. Yang pertama disebut gejala positif, yang kedua disebut dengan gejala negatif. Nah, penjelasan dari gejala-gejala ini itu juga sangat bisa dijelaskan. Salah satu zat kimia di otak yang paling berperan dalam gejala skizofrenia ini disebut dengan dopamin, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Nah, ketika kita bicara tentang dopamin, dopamin ini di otak punya jalur nih. Misalnya Bapak Ibu mau ke Solo, mau ke Surabaya gitu ya. Tadi saya lihat ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Makassar, dari berbagai macam negara Indonesia gitu ya. Kan jalurnya ada. Sama dopamin juga begitu. Nah, ketika kita bicara di jalur yang namanya mesolimbic pathway, maka akan menimbulkan gejala-gejala positif. Kalau kita bicara tentang mesocortical pathway, kita akan berbicara tentang gejala negatif. Jadi pada skizofrenia penjelasannya jelas ya, penyebabnya ada, penyakitnya bisa dijelaskan, dan Bapak Ibu bisa melihat jalur-jalur yang ada di otak yang kaitannya dengan skizofrenia. Yuk kita belajar sedikit, agak ribet tapi penting. Nanti setelah kenal sama saya, setelah kenal sama Prodia, kalau ngobrol udah sombong ya Bapak Ibu ya, oh ini kayaknya dopaminku ada masalah gitu ya kalau ngobrol ya, aduh ternyata moodku lagi turun nih, serotoninku kurang nih gitu. Jadi Bapak Ibu jadi punya bahan bicara yang lebih advance gitu. Jadi kenalin dulu yang namanya adrenalin Bapak Ibu ya. Adrenalin ini salah satu hormon yang fungsinya untuk merespon suatu kondisi yang menyebabkan kita ngalamin rasa cemas atau takut. Ini fight or flight response gitu ya. Kemudian ada yang namanya noradrenalin.
Nah, noradrenalin ini fungsinya untuk berkonsentrasi. Lalu dopamin ini fungsinya adalah untuk pleasure atau kebahagiaan atau kenyamanan. Nah, pada gangguan halusinasi, dopaminnya ini berlebih bukan kaitannya nanti gembira berlebihan, tetapi kemudian otak menjadi salah menangkap hal yang seharusnya tidak ditangkap sama otak. Kemudian serotonin ini untuk mood, GABA ini fungsinya untuk calming, biasanya dia yang paling berperan pada gangguan kecemasan. Asetilkolin ini juga untuk berpikir, membantu dopamin bekerja sama dalam cognitive function gitu. Kemudian glutamat ini adalah memori, dan endorfin ini untuk kebahagiaan, euforia. Jadi ini adalah 6 hormon atau zat kimia di otak yang berfungsi dalam mengatur regulasi perasaan, perilaku, dan juga pola berpikir dari Bapak Ibu ya. Oke, mari kita masuk ke dalam pemeriksaan nih Bapak Ibu. Berarti dok, kalau skizofrenia itu pemeriksaannya apa? Apakah hanya wawancara aja? Apakah cuma dilihat aja? Oh enggak, pemeriksaan dalam kondisi halusinasi atau psikotik itu banyak banget yang harus dilakukan. Jadi ketika Bapak Ibu ngechat saya ya, kadang-kadang ada follower saya nih nge-DM, dok saya begini-begini, saya sakit apa ya gitu. Terus saya bilang, saya nggak bisa lakukan diagnosis kalau belum ketemu. Ya dokternya mah sombong, nggak mau di-chat lewat DM. Bapak Ibu bisa lihat pemeriksaan gangguan mental itu nggak bisa via chat, nggak bisa via teks. Pemeriksaannya itu banyak Bapak Ibu. Ada pemeriksaan bagaimana masa lalunya, personal history gitu ya. Apakah ada riwayat sakit fisik yang mendasari, pernah jatuh, trauma kepala, pernah ada demam dulunya, apakah mungkin pernah kejang waktu kecilnya, apakah kemudian ada gangguan-gangguan metabolik lain yang mendasari itu perlu dilakukan pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan laboratorium itu wajib dilakukan sebelum kita tuh bisa mendiagnosis di awal gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian saya merujuk pasien untuk cek lab gitu ya, itu karena memang diperlukan. Jadi bukan mengada-ada orang sakit mental ngapain juga dicek lab gitu ya. Memang perlu pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi contohnya ini yang paling atas nih untuk laboratorium itu thyroid function gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa sih fungsinya kita ngecek tiroid? Tiroid ini kalau Bapak Ibu punya kondisi tiroid yang terlalu tinggi atau hypertiroid, Bapak Ibu tuh moodnya bisa meledak-ledak gitu. Tapi kalau hypothyroid, Bapak Ibu tampilannya bisa kayak depression like gitu. Jadi kayak bisa orang depresi. Jadi dikiranya sakit depresi, ternyata setelah dicek tiroidnya yang rendah. Itu udah terlanjur, ya kamu harusnya positive thinking, bla bla bla, padahal sebenarnya tiroidnya yang bermasalah gitu ya. Sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan mental, wawancara, melihat bagaimana gejala-gejalanya, apakah moodnya bagus, apakah ada halusinasi, apakah ada kendala dalam berperilaku, itu baru kita cek. Nah, selain itu ada pemeriksaan lain disebut dengan brain imaging. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu ya. Selain itu juga ada nggak pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan lain? Sama seperti yang pemeriksaan neurologis lain ya. Bisa juga pemeriksaan EEG, kalau diperlukan pemeriksaan EKG. Banyak hal yang bisa menjadi penunjang dalam pemeriksaan skizofrenia. Nah ini Bapak Ibu yang ingin saya tunjukkan bahwa skizofrenia itu adalah penyakit yang nyata. Bapak Ibu ini adalah gambaran brain imaging atau foto otak dari orang yang kembar. Ya, yang satu mengalami skizofrenia, yang satu tidak. Bapak Ibu bisa lihat orang yang mengalami skizofrenia ini memiliki pembesaran ventricle. Jadi bisa dilihat di sini yang tidak skizofrenia, ventrikelnya lebih kecil, yang pada skizofrenia ventrikelnya lebih besar. Inilah kenapa kemudian terjadi gangguan perilaku, suasana perasaan, berpikir, ya karena memang mengganggu fungsi area otak yang ada di sekitarnya. Ini yang kemudian menyebabkan dibutuhkannya pengobatan jangka panjang. Karena memang there's something happen inside the brain gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan juga. Bapak Ibu kita bisa melihat di sini perbedaan antara gambaran skizofrenia pada healthy control dan skizofrenia. Kita bisa melihat bagaimana orang yang skizofrenia ini warnanya lebih biru. Artinya apa sih? Pada orang yang lebih sehat, komunikasi antara jaringan di otaknya yang disebut dengan sinap ini aktif. Pada orang yang skizofrenia ini lebih tidak aktif. Artinya memang ada perbedaan komunikasi di otak orang yang tidak skizofrenia dengan orang yang mengalami skizofrenia. Ini menjelaskan bahwa sekali lagi skizofrenia adalah penyakit otak. Ada penjelasannya dengan jelas.
Nah, Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang otak, bicara tentang neuro gitu ya, adakah pemeriksaan yang bisa untuk melihat ke sana, Dok? Ada. Pemeriksaan ini disebut dengan neurogenomik. Nanti Pak Wahid akan menjelaskan lebih lanjut terkait ini. Pemeriksaan neurogenomik ini juga bisa digunakan untuk melihat skizofrenia, Bapak Ibu. Jadi nggak cuma skizofrenia ya, ternyata bipolar disorder. Apa itu bipolar? Nanti mungkin next time kita bahas ya bersama Prodia. Kemudian Alzheimer atau kepikunan. Selain ada epilepsi ya, stroke, migrain, kemudian Parkinson, ternyata skizofrenia, bipolar disorder, dan Alzheimer ini juga bisa dideteksi dengan neurogenomik. Kenapa begitu? Karena memang skizofrenia ini salah satu gangguan mental yang diturunkan secara genetis. Waduh, berarti bahaya dong, Dok ya. Nah, oleh karena itu dengan kita mengetahui, oke, aku ternyata ada kemungkinan mengalami skizofrenia setelah pemeriksaan, kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya. Karena kalau kita bicara apakah kita bisa merubah DNA kita, tentunya membutuhkan effort yang luar biasa. Tapi paling tidak dengan mengetahui, kita bisa jadi tahu bagaimana memprevent atau mencegah supaya itu tidak menjadi kondisi yang berat. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi nih, gitu kan. Tadi saya udah cerita nih, saya ingin tahu Bapak Ibu dengerin nggak tuh tadi ya. Saya ingin nanya nih Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, skizofrenia ini adalah penyakit yang abstrak, benar atau salah nih? Jangan terpengaruh dengan yang saya bold ya. Saya boleh dibantu menjawab dari kolom chat ya Bapak Ibu? Oke, skizofrenia adalah penyakit yang abstrak. Betul atau salah nih Bapak Ibu? Wah, oke. Banyak kan yang benar atau banyak yang salah nih? Nanti kita bahas ya Pak Reno ya. Seru kayaknya. Baik. Benar atau salah, skizofrenia adalah penyakit yang abstrak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya akan bertanya selanjutnya gitu ya. Jangan mentang-mentang ini saya tulis benar, kemudian semua menjawab benar. Padahal emang benar jawabannya. Tidak Bapak Ibu. Jadi skizofrenia bukan penyakit yang abstrak ya. Skizofrenia itu penyakit yang jelas. Tadi sudah saya jelaskan seperti apa bentuknya, bagaimana kondisi otaknya, dan apa saja yang bisa menyebabkan. Jadi jangan lagi sebut skizofrenia adalah penyakit yang abstrak. Sengaja saya kecoh nih Bapak Ibu ya, biar milih ke sana. Itu namanya psychological pressure tuh. Berikutnya Bapak Ibu, ini nggak saya bold ya. Skizofrenia adalah penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Benar atau salah Bapak Ibu? Mari silahkan. Oke, wis banyak banget yang jawab langsung ya. Oke, Bapak Ibu, skizofrenia tidak jelas penyebabnya. Oke. Ya. Oke, banyak yang benar ya. Senang banget saya kalau banyak yang bisa menjawab dengan baik gitu. Artinya apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Jadi skizofrenia ini penyebabnya sangat jelas. Jadi nggak ada lagi dibilang, kok kenapa ya aku sakit mental ya? Jelas, penyebabnya adalah jelas gitu. Mari kita masuk ke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya di 2 pertanyaan tadi, saya akan kembali gitu. Pertanyaan yang paling sering diajukan ke saya oleh pasien maupun keluarganya, Dok, kan ribet banget ya, tadi ternyata penjelasannya skizofrenia A, B, C, D, dan berbagai macam. Berarti nggak bisa sembuh ya Dok? Gini penjelasannya. Jadi kalau kita bicara sembuh pada skizofrenia Bapak Ibu, ada 2 tipe sembuh. Yang pertama, sembuh medis. Yang kedua, sembuh sosial. Bapak Ibu tadi melihat bahwa ada permasalahan di otak orang yang mengalami skizofrenia. Sama orang yang mengalami sakit jantung ya, jantungnya ada masalah. Sama orang yang mengalami sakit hipertensi, pembuluh darahnya bermasalah. Sama orang yang mengalami diabetes, pankreasnya bermasalah. Apakah area-area organ yang bermasalah itu bisa diganti? Tidak. Ya kan? Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Menjaga supaya organnya tetap baik. Itulah kenapa orang yang mengalami diabetes butuh pengobatan jangka panjang. Suntik insulin setiap hari, minum obat setiap hari. Orang yang punya sakit jantung juga minum setiap hari. Karena memang organnya perlu dibantu. Sama orang yang skizofrenia juga begitu. Organnya perlu dibantu. Tapi apakah itu berarti harus minum obat seumur hidup? Apakah nggak bisa sembuh? Nah, sembuh tidak sama dengan harus berhenti minum obat. Prinsipnya Bapak Ibu ada yang disebut dengan recovery. Recovery itu full betul-betul sembuh secara keseluruhan. Remisi
ini sembuh, bisa berfungsi secara sosial, bisa kerja, bisa beraktivitas, tapi ada beberapa gejala sisa yang masih muncul kadang-kadang, dan ini butuh bantuan dari obat supaya gejala tersebut tidak naik ke dalam gejala yang lebih berat. Contohnya pada orang hipertensi supaya tensinya tetap stabil, nggak naik terlalu tinggi tensinya. Makanya butuh pengobatan jangka panjang. Begitu juga orang yang punya sakit gula gitu ya. Sama skizofrenia juga begitu. Ketika masih ada gejala sisa, bukan berarti nggak bisa kerja, bukan berarti nggak bisa sekolah, tetap bisa. Cuma membutuhkan pengobatan untuk membantu supaya otaknya bisa berfungsi dengan lebih maksimal. Nah, apa itu definisi recovery yang kita harapkan? Recovery ini pasien skizofrenia, orang dengan skizofrenia, memahami kondisi sakitnya. Oke, aku sakit, aku punya skizofrenia, aku butuh jaga diriku dengan cara minum obat, dan aku harus mampu membantu diriku sendiri supaya aku bisa lebih sentosa dalam kehidupanku. Karena apa? Berfungsi secara mandiri, bisa self-sustain, itu penting untuk kepercayaan diri seorang yang mengalami kondisi skizofrenia. Jadi tidak tergantung selamanya dengan caregiver-nya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Minum obat terus. Kembali lagi bahwa kita akan berbicara tentang gangguan yang organnya tuh nggak bisa digantikan, gitu Bapak Ibu. Sehingga obat ini diterjemahkan sebagai supporter supaya otaknya kita yang mengalami skizofrenia itu tidak mengalami kerusakan yang lebih berat lagi dan tetap bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan bisa membantu orang yang mengalami skizofrenia bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Untuk bisa mencapai recovery proses ini tidak mudah. Jadi banyak yang harus dilakukan. Inilah pentingnya peer support ya. Banyak komunitas yang ada di Indonesia untuk mensupport sesama skizofrenia gitu ya. Kemudian tentunya dukungan dari keluarga ya, bagaimana kita bisa membantu mengarahkan pengobatan yang baik gitu ya. Dan juga tentunya membantu mereka menemukan arti dari kehidupannya. Apa sih yang aku ingin? Bagaimana aku bisa mencapai apa yang aku inginkan itu? Hal inilah yang kemudian nanti bisa membantu orang dengan skizofrenia atau disebut juga dengan ODS untuk bisa berfungsi sebagaimana semestinya dan mencapai recovery gitu. Ini juga pertanyaan dari orang tua nih, Bapak Ibu, yang sering ditanyakan ke saya. Dokter Santi, anak saya skizofrenia. Berarti anak saya udah nggak punya masa depan ya, gitu. Skizofrenia ini memang gangguan mental berat ya, Bapak Ibu. Tapi punya skizofrenia, punya gangguan mental berat, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau Bapak Ibu keluarganya punya gangguan skizofrenia, ini tidak sama dengan mematikan segala kemampuannya. Saya ingin mengakhiri slide saya di siang hari ini dengan video yang saya buat dengan sahabat saya, Dr. Sati. Bapak Ibu silahkan menyaksikan. 내가 몰랐어 이길 거랬잖아 믿지 못했어 이길 수 있을까 Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu adalah pejuang skizofrenia atau caregiver, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah berjuang dan bertahan sampai hari ini. Memiliki kondisi skizofrenia bukan akhir dari segalanya. Saya berharap Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya diskusikan di siang hari ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang kesehatan mental, boleh visit halaman Instagram saya di Santi_psychiatrist untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan mental, baik itu gangguan mental yang berat, ringan maupun sedang, atau mungkin tips-tips sehari-hari yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Pak Reno. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya sangat menarik ya Bapak Ibu sahabat Prodia. Ya. Nanti ditunggu pertanyaannya dijawab ya, mungkin ada yang sama dan sebagainya. Nanti kita akan rangkum pertanyaannya dokter ya, biar nggak saling tumpah tindih karena sangat antusias ya sahabat Prodia pada siang hari ini. Banyak banget dokter.
Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pemateri kedua ada Apoteker Hetrizka Saputra M.Farm. Beliau merupakan Regional Product Eksekutif dari Central Java Region. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Wahid untuk bisa memaparkan materinya. Baik, Mas Reno, apakah suara saya sudah terdengar, Mas? Ya, terdengar Pak Wahid. Baik, terima kasih Mas Reno, terima kasih juga kepada Dr. Santi yang telah memberikan materi sebelumnya yang sangat menarik, sehingga pada kesempatan 15 menit ke depan mungkin saya ingin sedikit sharing terkait permisaan-permisaan yang ada di Prodia, terutama yang ada hubungannya dengan permisaan genomik. Salah satunya adalah permisaan neurogenomik, di mana nanti mungkin saya akan sedikit fokus kepada gangguan yaitu skizofrenia dan bipolar. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit berita dari Halodoc ya yang menyebutkan bahwa mitos atau fakta skizofrenia adalah penyakit turunan. Nah, tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Santi ya. Ternyata 10% ini lebih berisiko mengalami kondisi yang sama untuk skizofrenia. Namun apabila kedua orang tua ini mengidap skizofrenia, kondisi ini resikonya akan meningkat hingga 40% lebih besar. Di samping itu, apabila ada saudara kembar, maka resikonya bisa meningkat hingga sekitar 50%. Kemudian ini ada berita yang cukup booming yang mungkin di sekitar tahun 2013 lalu, ada Elizabeth Guzman, yang mohon maaf, ini ada penderita skizofrenia yang membunuh ibu kandungnya, yang ternyata dia itu berhalusinasi bahwa wanita yang dibunuhnya ini adalah seseorang yang bernama Cecilia, yang tugasnya adalah dia membunuh Cecilia ini untuk menyelamatkan dunia. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ternyata analisis DNA dari 76.000 penderita skizofrenia ini mengungkap adanya gen-gen yang spesifik yang menjadi penyebab skizofrenia. Nah, gangguan neurologis termasuk skizofrenia dan memiliki beberapa faktor risiko yang serupa dengan penyakit yang tidak menular lainnya. Ada beberapa yang faktor-faktor yang tidak bisa diubah. Contohnya adalah faktor ini riwayat keluarga, kemudian etnis atau ras, kemudian umur, kemudian faktor gen. Nah, ini sudah takdir dan tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah adanya faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan dan gaya hidup. Antara lain adanya kurang berolahraga, kemudian adanya faktor obesitas, kemudian adanya kecelakaan dan faktor-faktor gaya hidup yang dapat memicu suatu penyakit. Salah satunya adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan neurological disease. Nah, pada saat ini saya ingin memaparkan lebih jauh terkait faktor gen yang terkait dengan penyakit neurological disease. Bagaimanakah dengan genetik pada penyakit saraf? Dan tentunya adalah genetik ini bisa karena yang somatik, bisa karena yang keturunan, di mana kebanyakan mutasi atau kerusakan genetik ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya adalah paparan sinar UV, tingginya radikal bebas, dan lain-lain. Nah, faktor genetik ini ada dua, ada yang bersifat monogenik, contohnya adalah kelainan pada satu gen pada kasus thalassemia, jadi ada kelainan pada satu gen sehingga dia akan muncul thalassemia. Kemudian ada gen-gen penyakit yang bersifat poligenik. Poligenik ini, penyakit ini disebabkan oleh banyak gen, jadi interaksi antara beberapa gen dengan lingkungan. Nah, penyakit poligenik ini disebut juga penyakit kompleks, yaitu antara banyak gen ini bereaksi dengan banyak faktor lingkungan, sehingga interaksi antara gen-gen dan faktor lingkungan ini akan menyebabkan terjadinya penyakit. Sehingga apabila kita ketahui gen-gen kita ternyata sudah mempunyai faktor risiko untuk terjadinya penyakit, kita bisa mencegah untuk faktor lingkungan itu terekspresi atau terkena pada tubuh kita. Nah, sedikit cerita adalah bagaimanakah penyakit itu bisa terbentuk. Nah, apabila kita analogikan kalau penyakit ini seperti gelas, Bapak Ibu. Nah, kemudian bola-bola pengisi gelas ini adalah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit itu timbul. Contohnya ini adalah bola warna biru yang dia faktor genetik. Kemudian bola yang warna orange yang dia faktor usia, kemudian ada bola yang warna hijau yang dia faktor yang bisa diubah, yaitu lingkungan, kemudian lifestyle, kemudian faktor penyakit itu sendiri. Nah, contohnya adalah di gambar satu ini, apabila genetiknya bagus namun di akhirnya akan ada gaya hidup buruk, maka penyakit itu akan muncul lebih tepat. Yang kedua ini adalah kasus di mana ternyata genetiknya ini beresiko, kemudian dia tidak diimbangi dengan gaya hidup yang lebih bagus, maka penyakit itu akan muncul
lebih cepat daripada yang pertama. Namun apabila yang ketiga ini kita mengetahui faktor risiko genetik, sehingga kita bisa lebih aware terhadap faktor risiko penyakit yang akan muncul, sehingga kita bisa memperbaiki gaya hidup kita, pola makan kita, kegiatan kita, sehingga ember ini tidak akan penuh, sehingga kita bisa mencegah penyakit tersebut timbul. Oleh karena itulah kita perlu mengetahui bagaimanakah atau seberapa besar untuk bagian genetik kita menggunakan pemeriksaan genomik. Nah, di Prodia sendiri kami telah menyediakan beberapa pemeriksaan genomik, antara lain SERIS ini yang untuk kanker, DIARIS yang untuk diabetes, Vascularis untuk jantung, DENTRIS untuk hipertensi, kemudian IMUNRIS untuk penyakit-penyakit autoimun, Prodia Bone Muscular Genomic untuk penyakit-penyakit tulang, kemudian Wellness Genomic untuk gabungan semuanya. Nah, Neurogenomic ini untuk penyakit yang ada hubungannya dengan saraf, kemudian Nutrigenomic untuk terkait dengan lifestyle, makanan apa yang cocok, kemudian olahraga yang cocok dengan tubuh kita, kemudian ini aja juga Skin and Hair Genomic, nutrisi untuk kulit dan rambut yang cocok untuk kita itu sebenarnya dari gen itu apa. Kemudian ada pemeriksaan Cardiobagic yang bisa menentukan kita itu sebenarnya cocoknya obat apa, terutama untuk obat-obat jantung. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan sport genomik, yaitu kita itu cocoknya dari gen kita itu olahraganya apa. Yang akan saya bahas lebih jauh adalah terkait pemeriksaan neurogenomik, yaitu suatu pemeriksaan yang dapat menilai resiko dari 10 penyakit saraf yang paling umum berdasarkan profil-profil genomik. Jadi yang diperiksa adalah 85 gen, kemudian 109 step. Nanti akan periksa Alzheimer, kemudian epilepsi, multiple sclerosis, hingga yang berhubungan dengan seminar di kali ini adalah tentang schizophrenia dan tentang bipolar disorder. Nah, ini adalah beberapa jumlah gen yang diperiksa dalam pemeriksaan neurogenomik. Yang bipolar disorder ini 16 gen, yang schizophrenia ini sekitar 11 gen dan 200 varian. Nah, nanti di sini akan kita dapatkan hasilnya adalah bagaimanakah prediksi resiko dari penyakit tersebut. Apakah kita ini resikonya rendah untuk terkena penyakit tersebut, ataukah tinggi, ataukah sedang untuk terkena penyakit tersebut. Kemudian di sini juga akan didapatkan rekombinasi dari gaya hidup. Jadi kita harus melakukan perubahan gaya hidup apa agar penyakit tersebut tidak muncul, dan mungkin ada pemeriksaan yang lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit itu timbul. Kemudian yang pertama adalah tentang schizophrenia. Schizophrenia ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Santia, sebuah gangguan jiwa berat yang mengganggu realitas dari orang-orang yang mengalaminya. Kemudian ini ternyata terpengaruh oleh herediter. Ternyata persentase hereditaritas ini sekitar 80%. Nah, nanti akan ada contoh hasil seperti ini. Nah, ini akan ada contoh dari schizophrenia, itu apa, kemudian sebelah sini akan ada gen-gen yang diperiksa, kemudian ini ada gen varian, kemudian ada dari hasil dari genotipnya. Kemudian di sebelah sini akan ada overall score. Jadi sebenarnya resiko kita itu seberapa besar untuk terkena penyakit ini. Apakah kita resikonya ini average risk, yaitu sama dengan populasi, kemudian apakah low risk, ataukah kita lebih rendah daripada populasi, ataukah kita ini sebenarnya berisiko tinggi, potensial atau high risk untuk terkena penyakit tersebut apabila dibandingkan dengan populasi. Di sini nanti juga akan dijelaskan perubahan-perubahan apa saja yang dapat dilakukan agar penyakit tersebut tidak timbul. Kemudian yang kedua yang dites dalam pemeriksaan ini adalah tentang bipolar disorder, yaitu suatu perubahan kesehatan mental yang ekstrim ya Bapak Ibu. Tiba-tiba nanti ada emosi tinggi, kemudian tiba-tiba orang tersebut depresi, yang ternyata prevalensinya ini sekitar 1% dari popularitas. Nah, nanti di sini juga akan dijelaskan penyakit ini itu apa, kemudian juga ada overall score. Jadi resiko untuk terkena kelainan bipolar itu seperti apa dibandingkan dengan populasi, dilihat dari skornya, kemudian perubahan-perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan agar penyakit tersebut tidak akan muncul. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemeriksaan neurogenomik tersebut. Yang pertama tentunya Bapak Ibu perlu pemeriksaan dari dokter. Nah, ini ada dua macam pilihan, yaitu Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan Dr. Santi, dengan dokter keluarga terdekat untuk melakukan konsultasi, kemudian meminta pengantar dari
dokter, Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu kalau misalkan masih belum punya dokter, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Prodia Mobile yang di sini akan ada fasilitas chat dengan dokter. Jadi nanti bisa berkonsultasi dengan dokter ada yang di Prodia dan ini gratis. Tinggal nanti meminta pengantar untuk pemeriksaan neurogenomik. Yang kedua tentunya setelah melakukan pengantar pemeriksaan, Bapak Ibu harus melakukan pengambilan darah. Nah, ini ada dua macam juga. Bapak Ibu dapat datang ke Prodia terdekat, kemudian mengambil nomor antrian, melakukan transaksi di kasa, kemudian nanti akan dipanggil untuk pengambilan darah ketika Bapak Ibu datang ke Prodia. Atau Bapak Ibu juga dapat manfaatkan fasilitas pengambilan darah di rumah yang Bapak Ibu dapat akses di fasilitas Prodia Mobile. Nanti tinggal klik di sini, cari dan pesan, kemudian seperti belanja online, memilih pemeriksaan yang diinginkan, kemudian pilih home service, nanti petugas Prodia akan datang ke tempat Bapak Ibu tanpa ada biaya tambahan untuk home service-nya. Dan ketiga, ini pada saat pengambilan darah tentu saja akan ada yang dilakukan, salah satunya adalah pengisian inform consent dan kuesioner untuk tes genomik yang tadi berfungsi untuk tools validasi hasil. Kemudian inform consent atau kuesioner ini akan juga dapat digunakan untuk tools counseling, kemudian ada tools riset ujian pengembangan. Nah, untuk kuesioner ini akan dikirimkan secara online ke Bapak Ibu, jadi nanti untuk linknya personal, jadi satu persatu. Nah, ini adalah contoh untuk inform consent-nya, nanti di sini akan ada pasien informasi, kemudian nanti ada kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu, mulai dari merokok, olahraga, diet spesifik, kemudian apakah mengonsumsi alkohol, kemudian di sini juga ada medical history, jadi riwayat untuk Bapak Ibu di keluarga itu seperti apa, dan apabila ada spesifik diet nanti juga akan dapat disertakan di sini. Kemudian mengapa Prodia menggunakan sampel darah dibandingkan sampel-sampel yang lain? Karena pemeriksaan dari darah ini merupakan sesuatu yang gold standar, yaitu diambil oleh tenaga ahli dibandingkan sampel-sampel yang lain. Contohnya adalah buccal swab atau saliva, di mana yang buccal swab ini tidak ada standar untuk pengambilan sampel dan juga rentan untuk terkontaminasi bakteri. Kemudian juga dari DNA yang didapat, karena di sini kita mengukur DNA. Ternyata dari hasil penelitian bahwa DNA yang didapat untuk sampel darah ini lebih tinggi dibandingkan sampel-sampel dari saliva. Contohnya ini sampel darah ini dia untuk jumlah DNA-nya 250 dan sampel yang saliva ini hanya 21, jadi lebih banyak. Kemudian ini juga terkait genotip call rate. Jadi seberapa besar pemeriksaan itu DNA itu dapat dideteksi di alat yang dipersyaratkan genotip call rate itu lebih dari 98. Kalau dari sampel darah itu 99, kemudian dari sampel saliva itu 88. Jadi menurut sensitivitas juga lebih bagus untuk sampel darah dibandingkan sampel yang lain. Nah, ini adalah alat yang kami gunakan untuk pengerjaan sampel Bapak Ibu menggunakan teknologi microarray, yang ini prosesnya cepat, kualitas data dipercaya, high throughput, mendeteksi banyak sekali untuk G-nya 6.500 varian dalam sekali periksa, dan ini tingkat akurasinya untuk mendeteksi gen-G-nya adalah hampir 99,8% untuk mendeteksi gen-gen tersebut. Kemudian yang lain setelah diperiksa tentunya dibaca oleh alat. Nah, untuk pembacaannya itu kami menggunakan database ASEAN Screening Array. Contohnya analoginya ini adalah kamus. Ada beberapa pemeriksaan yang di luar negeri ini menggunakan kamus-kamus GSA atau Global Screening Array. Yang di Indonesia sendiri kami menggunakan kamus ASEAN Screening Array, dan tentunya adalah ini cocok untuk populasi genetik dari orang di Indonesia dibandingkan kami menggunakan untuk kamus yang Global Screening Array. Kemudian yang terakhir adalah terkait security data. Pemeriksaan genomik di Prodia ini dikerjakan di Indonesia sendiri, di Prodia Pusat Rujukan Nasional di Jakarta, dan tidak dirujuk ke luar negeri. Jadi kelebihannya adalah database genetik orang di Indonesia ini aman tersimpan di Indonesia, dan selain itu Prodia sudah tersertifikasi ISO 27001 yang tentunya menjamin keamanan data genetik Bapak atau Ibu sekalian. Yang terakhir adalah setelah dikerjakan di alat, tentunya Bapak Ibu akan menerima hasil. Nanti akan ada dua pilihan seperti biasa, Bapak Ibu dapat datang ke Prodia untuk menerima hasil hard copy, atau Bapak Ibu juga dapat melihat hasil di Prodia Mobile. Di sini akan ada hasil pemeriksaan. Ini contohnya dari hasil pemeriksaan lab di Prodia saya dapat diakses di sini dan dapat di-download sehingga tidak tercecer.
Yang terakhir adalah setelah dapat hasil pemeriksaan, tentunya kita dapat berkonsultasi dengan hasil pemeriksaan genomik. Nanti dapat berkonsultasi dengan dokter projo, atau kalau misalkan ada hasil yang ingin ditanyakan pada hasil yang hari dan potensialis, nanti petugas prodi akan diarahkan untuk melakukan konseling dengan konselor genetik di Prodia, dan tentunya ini gratis tanpa ada biaya tambahan. Nanti dokter kemudian pasien akan dihubungi oleh petugas Prodia dan akan konsultasi pada waktu yang telah disepakati. Baik, ini mungkin slide terakhir dari saya. Nah, ini adalah bagaimanakah kita bisa menyikapi gen kita dan kesehatan kita. Apabila ternyata kita sudah melakukan pemeriksaan genetik dan hasilnya genetiknya rendah, terus kemudian kita imbangi dengan gaya hidup yang bagus, melakukan pencegahan ini agar penyakit itu muncul, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan untuk panjang umur. Namun apabila ternyata genetik kita jelek, kemudian kita tidak melakukan perubahan gaya hidup yang lebih bagus, kemudian pencegahannya juga terlambat, maka tidak memungkinkan bahwa nanti akan mempengaruhi kualitas hidup kita, kemudian akan ada kematian yang lebih dini, dan ada keadaan yang tidak diinginkan. Baik, mungkin itu sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Reno. Terima kasih, Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Wahid untuk materinya ya mengenai neurogenomik. Baik, Bapak Ibu semuanya, sahabat Prodia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya nggak bisa membacakan satu persatu semuanya, karena banyak sekali pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti kita rangkum aja ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Dokter Santi, saya mau bertanya, Dok. Kalau kita tahu kan penyakit mental itu banyak sekali ya, Dokter ya. Contohnya ada depresi, paranoid, bipolar. Nah, yang sering ditanya itu schizofrenia itu sama depresi itu sama nggak sih, Dok? Kemudian, apakah seseorang itu bisa menderita penyakit mental lain? Contohnya, misal depresi kemudian jadi schizofren, atau bipolar kemudian menjadi schizofren, seperti itu, Dokter. Bagaimana, Dokter? Ya, terima kasih Pak Reno. Kayaknya pertanyaannya Pak Reno juga mewakili pertanyaan teman-teman yang banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan mental itu, kita perlu melihat skala tadi. Jadi gangguan mental itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah, skizofrenia ini adalah gangguan mental yang berat. Jadi apakah bisa skizofrenia ini diawali dengan gangguan mental yang lain yang lebih ringan gitu ya. Misalnya kayak cemas, kayak depresi yang kemudian berkepanjangan menjadi skizofrenia, bisa. Itulah kenapa pentingnya dari awal kita itu mengetahui bagaimana kondisi mental kita. Semakin cepat gangguan mental ringan itu ditangani, maka kemungkinannya untuk menjadi berat itu semakin kecil, Pak Reno. Gitu. Ya. Tapi semakin lama ini ditangani, maka kemungkinannya untuk menjadi berat itu semakin besar juga. Nah, lalu bagaimana membedakannya? Yang perlu kita pahami, pada depresi atau bipolar, ini gangguannya itu dominan pada gangguan suasana perasaan. Gitu ya, jadi sedih berlebihan ya, kemudian gembira banget berlebihan, keinginan belanja nggak bisa ditahan, scrolling toko hijau, scrolling toko orange gitu ya, belum dibuka paketnya udah beli lagi gitu ya, sampai punya baju yang sama tanpa disadari gitu ya, merasa yang paling oke atau justru merasa yang paling tidak oke, sehingga memiliki pikiran-pikiran keputusasaan. Ini dominannya pada gangguan mood, suasana perasaan, seperti depresi atau bipolar. Nah, depresi atau bipolar itu bisa ada halusinasinya nggak? Bisa gitu. Ketika depresi dan bipolar ini sudah mulai ada halusinasinya, ini kita harus tangani lebih serius lagi. Karena halusinasi ini adalah gate entry atau tanda-tanda awal ini gangguannya itu memberat gitu. Ya, ketika halusinasinya tidak ditangani dengan baik, nggak segera diobatin dengan anti halusinasi, maka bisa mengalami halusinasi yang lebih parah, yang tadinya halusinasinya hanya mendengar saja, lama-lama melihat juga, merasa juga, gitu ya, sampai kemudian muncul delusi, pikiran-pikiran yang nggak masuk akal, merasa kayak akan dihukum, disakiti, ada orang yang mau membunuh, gitu ya, dan inilah yang kemudian bisa menjadi gangguan skizofrenia. Jadi pertanyaannya, apakah bisa yang ringan menjadi berat? Bisa. Tapi apakah yang ringan pasti berat? Belum tentu. Tergantung dengan tata laksananya. Gitu. Jadi penjelasannya seperti itu.
Pak Doni, Pak Reno, ada nggak kemungkinan ada gangguan lain di dalamnya? Ada, namanya komorbid. Jadi bisa saja depresi ini bersama dengan cemas, itu bisa. Bipolar bersama dengan gangguan panik, itu bisa. Nah, skizofrenia yang jangka panjang dan tidak diobati dengan baik, bisakah muncul keputusasaan seperti depresi? Bisa. Diagnosisnya nanti muncul menjadi depresi pasca skizofrenia. Jadi kalau kita bicara kompleksitas diagnosis, itu berbagai macam banget. Saya berharap nggak self-diagnosis, selalu cari diagnosis bersama psikiater atau dokter, supaya nggak salah treatment. Gitu. Karena kadang-kadang, oh saya cocok nih depresi, cari obat sendiri. Saya cocok nih bipolar, cari obat sendiri. Padahal mungkin itu bagian yang kelihatan saja. Banyak gejala yang mungkin belum tampak, yang belum bisa dievaluasi diri sendiri. Begitu Pak Reno. Oh iya, baik dokter. Jadi memang kadang-kadang kan orang tuh merasa, oh saya stres nih. Nah, sejauh mana sih diri sendiri itu bisa mengetahui dokter, wah saya udah depresi nih. Dan kadang-kadang kan orang lain nggak bisa melihat ya dokter ya, hanya kita yang bisa merasakan. Dan kadang-kadang juga kita ke niat kita untuk bisa periksa ke dokter dan sebagainya itu kan juga rendah ya dokter ya, kalau misal seperti itu hanya dipendam sendiri, terus paling solusinya healing gitu dok ya. Nah, sejauh mana sih kita bisa menyadari diri kita sendiri itu akan mengarah ke penyakit yang lebih berat dokter gitu dok? Ya, jadi stres itu sebenarnya ada dua tipe ya Pak Reno. Ada eustress, ada distress. Eustress itu stres yang bagus ketika mau naik jabatan gitu kan, itu eustress. Wah saya jadi harus lebih oke nih, harus semangat nih, harus begini, itu stres yang bagus. Tapi distress adalah stres yang sudah tidak mampu lagi kita tangani. Kita nggak bisa lagi mengelola efek dari stres itu gitu. Tanda-tanda awalnya adalah kita tuh gampang tersinggungan. Itu udah mulai tanda-tanda kita nih ngalamin kondisi stres. Kedua, kehilangan semangat dalam beraktivitas, mager di rumah aja, nggak mau keluar rumah gitu ya. Rasanya ketemu orang tuh beban gitu. Kemudian siklus tidur terganggu. Yang biasanya tidur 6 jam nih jadi 10 jam gitu ya. Atau yang biasa tidur 6 jam jadi cuma 3 jam. Disertai apa? Perubahan nafsu makan. Bisa aja nafsu makannya jadi nggak mau atau jadi banyak banget dari biasanya. Jadi perubahan-perubahan kecil di perasaan, perilaku, dan pikiran ini merupakan indikator stres kita itu udah nggak bisa ditangani sama kita. Nah, ketika sudah begitu nggak usah nunggu sakit, datang ke psikiater untuk dibantu ngerilis stresnya. Jadi datang ke psikiater Pak Reno nggak harus ada diagnosisnya. Gitu. Jadi banyak pasien saya tuh yang lagi ngalamin masalah sama kantor, diskusi. Lagi punya masalah sama pasangannya, diskusi. Jadi saya diagnosisnya apa dok? Nggak ada, nggak terdiagnosis. Ya ini lagi stres biasa aja. Saya ngebantu untuk rilis stres gitu. Oke, baik dokter. Kemudian dokter, tadi kan dari dalam ya dok ya, apa namanya akibatnya. Kemudian kalau misal skizofrenia itu bisa nggak sih disebabkan karena misal kecelakaan ataupun penggunaan zat narkoba atau alkohol dokter? Ya, itu kan juga mempengaruhi otak ya dok ya? Betul. Ya. Jadi skizofrenia itu bisa genetik, bisa penyebabnya itu dari luar gitu ya. Jadi eksogen atau endogen gitu. Nah eksogen itu beberapa hal, salah satunya adalah kerusakan otak tadi. Kan kita bicara skizofren ada dua kan, tadi hardware sama software. Ketika hardware-nya ada masalah, pasti software-nya terganggu. Nah, apa yang bisa mengganggu hardware? Satu, contohnya ada luka, trauma kepala, kecelakaan. Itu kan mengganggu fungsi otaknya kan, ada luka di otaknya. Post-stroke, setelah stroke, ada perlukaan, itu juga bisa. Pasien hipertensi, vaskuler, itu juga bisa gitu ya. Diabetes kemudian mengganggu di otaknya, itu juga bisa. Jadi ketika hardware-nya ada masalah, kemungkinan besar pasti mengganggu software-nya. Gitu. Jadi zat kimianya kayak dopaminnya, serotoninnya gitu pasti ikut terganggu gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita bicara substance atau zat ya, zat yang dipakai itu pasti mengganggu otak. Nggak mungkin, nggak ada nafsa, nggak ada narkoba yang nggak ganggu otak, itu nggak ada gitu. Karena emang bekerjanya juga di otak ya, meskipun lo kan dihisap dok gitu ya kan, saya dihisap dok, saya kan cuma minum gitu kan lambung dok, ya itu kan ke bawah ke otak gitu ya. Jadi ketika otaknya terganggu, otomatis bisa mengalami gangguan perilaku juga, bisa mengalami gangguan halusinasi juga. Contoh misalnya
penggunaan zat-zat yang sifatnya adalah stimulan gitu ya, yang bikin semangat banget, kayak contohnya menggunakan ekstasi gitu ya, atau misalnya menggunakan sabu-sabu. Nah, ketika ini dipakai, dopaminnya tuh didorong terus-menerus secara luar biasa, nah sehingga akhirnya melebihi yang seharusnya diperlukan. Apa yang terjadi? Hipersensitif terhadap sekitar, jadi curigaan, jadi mendengar suara yang harusnya nggak ada, melihat sesuatu yang tidak ada gitu ya. Ini bisa terjadi. Nah, contohnya lagi kalau kemudian nanti zatnya habis, nggak ada, nggak bisa ngerasain seneng, bisa jadi depresi, merasa hidup ini kok gini-gini aja, bisa muncul ide-ide bunuh diri. Jadi narkoba dalam jenis apapun itu pasti bisa menyebabkan gangguan mental. Nah, kalau ini tidak diperbaiki segera, kerusakan softwarenya lama-lama merusak hardware. Hardwarenya rusak, Iya. otomatis semakin buruk. Nah, bisa muncul gejala skizofrenia. Gitu, Oke. Pak Reno. Oke, siap dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, bisa diawali dari umur berapa dokter? Apakah anak kecil itu udah bisa kelihatan ini potensi dari tingkah lakunya dan sebagainya? Ya. Kadang-kadang kan orang tua kan was-was nih, tuh gimana ya anakku kok tingkah lakunya nggak seperti anak lainnya. Nah, itu apakah bisa dimulai dari sejak dini dokter kalau gejala-gejala schizofren? Ya, betul Pak Reno. Jadi kita bisa melihat sejak kanak gitu. Apalagi Bapak Ibu sekarang sudah ikut webinar ini, kita mengetahui bahwa skizofrenia ini diturunkan gitu ya. Tetapi jangan kemudian berpikir, duh kakek nenekku skizofrenia, nih aku pasti skizofrenia. Kita punya kakek nenek diabetes kan juga belum tentu. Kita membawa gen diabetes, tapi diabetesnya belum tentu keluar. Tergantung bagaimana tadi penjelasan dari Pak Wahid ya, bagaimana environment kita, bagaimana perilaku kita yang bisa membuat itu tidak muncul. Nah, kita bisa melihat sejak kapan? Sejak dini, dimulai dari bagaimana anak ini berinteraksi. Dia bisa bersosialisasi dengan kita nggak? Ada kontak yang bagus nggak gitu ya? Jadi ciri-ciri kesisoitan itu bisa kita lihat dari sejak masa kanak. Apakah anak ini memiliki kesulitan dalam bersosialisasi? Apakah anak ini memiliki kesulitan untuk berkomunikasi secara normal seperti yang lain? Atau anak ini memiliki pola berpikir yang sudah aneh, yang tidak sama dengan anak-anak di sekitarnya. Ini udah mulai ciri-ciri gitu ya. Tidak selalu halusinasinya langsung kelihatan, tapi dari perilaku ya, kemudian pola berpikir yang berbeda, ini sudah bisa menjadi salah satu indikator. Nah, ketika kemudian kita curiga apakah ini ke arah skizofrenia atau tidak, jangan self diagnosis. Bisa dilakukan pemeriksaan sejak dini. Psikiater itu ada yang khusus anak remaja. Sejak kapan bisa diperiksa? Sejak bayi, 6 bulan pun sudah bisa dilihat oleh psikiater. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau curiga anak saya kok beda, datang ke psikiater anak untuk nanti dievaluasi lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Santi untuk penjelasannya. Saya beralih ke Pak Wahid. Pak Wahid ada pertanyaan, Dok. Bisa diulangi lagi mengenai screening pemeriksaan gen untuk mendeteksi skizofrenia, Pak Wahid. Kemudian apa sih keunggulannya pemeriksaan tersebut di Prodia, Pak? Baik, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih juga kepada Dr. Santi ya. Saya izin menambahkan terkait pemisahan gen ini terkait neurogenomik. Pemisahan ini keunggulannya tentu saja dari pengulangannya Mas Reno. Seperti contoh, kalau kita misalkan ada kondisi diabetes misalkan, kita harus screening diabetes 1 tahun sekali ya Mas Reno ya, periksanya 1 tahun sekali. Kalau di sini pemisahan neurogenomik ini karena pemisahan ini berdasarkan gen, jadi cukup diperiksa 1 kali seumur hidup Mas Reno. Jadi karena gen ini sifatnya nggak akan berubah ya Mas Reno dari kita mulai bayi, kecil, tua, dan dewasa nanti tidak akan berubah, jadi cukup dilakukan 1 kali. Kemudian tadi ada juga beberapa yang bertanyakan terkait syarat pemisahannya apa. Nah, untuk terkait pemisahan ini tidak ada persyaratan khusus, jadi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja di cabang Prodia terdekat, tanpa harus puasa sebelumnya, tanpa ada henti obat, tanpa persyaratan dan lainnya. Seperti itu, Mas Reno. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid untuk penjelasannya. Dokter, mengingat waktu udah hampir pukul 3 ya dokter ya. Boleh dong ada closing statement dari Dokter Santi terkait skizofrenia ini dokter. Mungkin wejangan-wejangan dokter untuk sahabat Prodia dokter.
Ya, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini bahwa apabila Bapak Ibu mengalami skizofrenia atau memiliki keluarga dengan skizofrenia, itu bukan akhir dari segalanya. Target pengobatan kita itu tidak harus selalu berhenti obat-obatan, tetapi bagaimana bisa recovery untuk kembali ke fungsi sosial semula. Minum obat tidak menandakan kita masih sakit, tapi minum obat bisa bagian dari ikhtiar dan perjuangan untuk bisa tetap berfungsi sebagaimana semestinya. Skizofrenia tidak ada bedanya dengan hipertensi, tidak ada bedanya dengan penyakit jantung, tidak ada bedanya dengan diabetes. Bapak dan Ibu memiliki penyakit medis yang sama. Terima kasih yang sudah mau berjuang sampai hari ini, tetap mengusahakan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarganya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Begitu Pak Reno. Ya, baik, terima kasih Dr. Santi. Beralih ke Pak Wahid. Ada closing statement Pak Wahid, silakan. Ya, terima kasih Mas Reno. Prodia menyediakan permisan neurogenomik yang dapat mendeteksi berbagai kelainan terkait gangguan saraf, contohnya adalah skizofrenia dan bipolar yang cukup dilakukan seumur hidup sekali di prodia manapun tanpa ada syarat permisaan khusus. Mungkin seperti itu Mas Reno. Ya, baik, terima kasih Pak Wahid untuk closing statement-nya. Terima kasih Dr. Santi untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Wahid untuk diskusi kita pada hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kembali ke Mbak Sisil. Baik, terima kasih Mas Reno. Gimana sahabat Prodia? Semoga bermanfaat ilmunya ya. Dan ini untuk menambah wawasan teman-teman semua. Sebelum memasuki acara akhir, saya akan memberikan beberapa informasi dan fitur layanan Prodia. Untuk informasi layanan Prodia, dapat menghubungi kontak Prodia di nomor 1.500 830. Kemudian